kalau balik ke 119 ya. Info Loon sedang di burn bang tadi ya, yang UST-nya juga sedang di pump bang. Oh iya iya iya. UST dan Loons masih ada katanya. Oke ya, kita akan lanjut Pipin ini request dari Mas Dwi ya, Mas Dwi. Oke, Pipin ini gimana bang? Kita gas lah, Widih. Nah ini Pipin juga nih ya. Kalau kita lihat pola pergerakan marketnya stable banget ya, nggak ada gejolak sama sekali. Tapi tiba-tiba bergejolak ya, bergejolak. Dan ini apakah gue juga harus hati-hati? Yes. Ya kan kita bisa melihat ya karakter marketnya kayak gimana gitu. Nih. Ini ya harus hati-hati men, harus hati-hati ya. Yang gue kasih kotak, lu fokus yang gue kasih kotak kuning ya. Di luar kotak yang gue kasih kotak kuning, apa yang terjadi marketnya? Langsam, nggak ada pergerakan pump. Adapun pergerakan pump langsung didam, bener nggak? Nah kita juga bisa belajar dan pahamin ya bagaimana karakter market si Pipin ini gitu. Nah di sini yang gue lihat ya, ini proyeksi atau potensi di damnya itu cukup besar ya. Tapi mungkin kita akan coba cek ya. Yang gue lihat di sini untuk volume sell-nya ini agak sedikit turun. Meskipun memang rata-rata sekarang itu sell, tapi secara persentase volume sell-nya turun. Jadi ini ada indikasi turun tapi kecenderungan dipertahankan gitu. Gimana tuh ngomongnya? Ada indikasi turun tapi kecenderungan dipertahankan ya. Terus yang gue lihat di sini ya, ini masih bisa dikategorikan masih overbought ya secara market. Jadi potensi turunnya itu dari potensi turun ya, antara potensi turun dan kenaikan itu masih dominan untuk potensi turunnya. Jadi menurut gua ya kalau lu mau main spot ya jangan masuk deh, tunggu aja turun dulu dia biar kebanting dulu. Nah yang gue lihat juga untuk MACD di time frame 1 hari memang belum secara ini ya temen, belum confirm banget sih yang menurut gue. Tapi kita sebenarnya udah dikasih ini ya, dikasih tanda bahwa ini ada perubahan warna nih di candlenya, artinya ini ada tekanan di marketnya. Jadi saran gue, lu jangan masuk dulu, kalaupun memang pengen masuk ya. Kalau secara Fibonacci yang gue lihat ini memang akan mencoba untuk bertahan di 15. Cuma yang ini ya temen ya, kalau gue boleh ini sih, mending lu tunggu di area sekitar 0,618 nya itu, di area sini di 0,1 pas aja ya, di 0,1 pas aja. Karena sebentar sorry ini apa lagi nih, karena ini masih berpotensi untuk ini temen ya. Bisa jadi ini tambah zero lagi nih kayaknya nih. Ya, jadi harap hati-hati loh cuy, harap hati-hati. Ya, di sini nih. Pokoknya di 2 titik ini yang menurut gua ada potensi penurunan ya di 0,1 sampai 0,08. Jadi itu ya. Di time frame 1 hari. Kalau di time frame 4 jam gimana, Bang? Di time frame 4 jam ya dia potensi sih naik ya kalau di time frame 4 jam potensinya, karena udah oversold juga. Tapi ya di time frame 4 jam gue belum lihat sama sekali ada demand, itu sih yang gue lihat. Makanya kan tadi kalau gue cek di time frame 1 hari memang ada indikasi dipertahankan. Tapi ya itu tadi, ini yang agak rawan, yang perlu kalian waspadai. Posisi stok RSI itu bisa dikategorikan masih overbought. Jadi artinya untuk titik pembelian itu masih jenuh banget ya. Jadi ini ya rawan dibanting dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita akan coba cek yang lainnya sesuai request teman-teman ya. Dan kita akan coba, tadi Pipin udah, ini request PP ya Bang. Ini dari Mas Excel ya, Excel Leo. PP Bang, RSI 4 jam sudah bottom katanya. Ini buat scalping ya PP ya. Sebentar. Tinggal minggu lagi Natal Bang, biasanya terjun katanya.
Ya, ya makanya ini rawan untuk short term ya. Ini untuk short term ini sangat rawan. Jadi makanya lu tunggu dulu, biarlah market terjun dulu, biar sesuka hatinya ya. Dia biar terjun dulu ya. Nanti kalau udah terjun lumayan, nah itu baru lu sikat. Ya, ini Bitcoin aja tadi udah mulai start. Nah, ini tadi ada Mas siapa ya? Ada Mas Excel Rio, PP Bang, RSI 4 jam sudah bottom. Oke. Kita akan coba cek ya. Ini PP ya, teman. Ini target kita kemarin nih sebenarnya. Karena target kita kemarin nggak nyampe ya, meleset. Bitcoin tiba-tiba melesat tajam. Tapi yang pasti ini kalau gue lihat ya, meskipun di time frame udah 4 jam udah bottom, tapi lu harus hati-hati men. Karena time frame 1 hari bagaimanapun caranya ini turun. Ini turun. Jadi adapun berarti kalau misalkan di time frame 4 jam ini memang bottom gitu ya, itu kenaikannya nggak bakal tinggi. Nih, ini time frame 4 jam ya. Jadi kenaikannya ini nggak bakal tinggi kalau menurut gue sih. Ya. Terus di sini ya, kalau gue cek di time frame 4 jam, ini demand-nya kurang. Kalau dari stok RSI-nya sih ini memungkinkan untuk naik sebenarnya. Udah waktunya naik kalau di time frame 4 jam ya. Yang gue lihat udah waktunya naik. Tapi kita bisa simpulkan kenaikan kenapa kok nggak besar. Karena di time frame 1 harinya turun gitu loh. Time frame lebih kecil itu pergerakannya sebenarnya itu di dalam time frame yang lebih besar. Contoh 4 jam itu sebenarnya pergerakan di dalam time frame 1 hari gitu teman. Jadi mengikuti time frame yang lebih besar. Makanya kalau di time frame 1 hari itu memungkinkan turun dan di time frame 4 jam itu naik, itu kenaikannya nggak bakal besar. Ya, itu yang gue lihat ya. Ini pun gini, tapi ini naiknya itu ya anggaplah ini kita ngadapin tren gede gitu ya, maksudnya tren turun gitu. Ini akan cuma gini doang nih naiknya nih, habis itu terjun lagi ini. Yang gue lihat seperti itu soalnya. Kalaupun ada kenaikan ya seperti ini modelnya. Dia naik sedikit, ya mungkin dia naik di sekitar 47 atau 48, kebanting lagi gitu. Makanya gue lebih ini kita beracuan melihat kondisi marketnya di time frame yang lebih besar, kayak di time frame 1D ya. Nah, kalau di time frame 1D, gue di sini mau nargetin aja penurunan dari PP itu bakal di mana. Gue pikir terdekatnya PP ini akan ngebidik level area sekitar 44. Kepala 44. Ya, lu bisa tunggu di kepala 44 sampai kepala 43. Itu sih lebih aman sih kalau menurut gue. Lu bisa tunggu di area situ untuk PP ya, down-nya. Lebih aman, nyicil ya, karena nanti kalau memang misalkan di level 43 ini bisa ke breakdown, ya syukur-syukur lu bisa dapat di sekitar 41 ya lumayan malan gitu ya teman. Jadi gitu. Jadi ini kalau weekly-nya gimana Bang? Weekly, buset, sebentar weekly. Weekly-nya gue yakin kayak pola-pola pergerakan Bitcoin men. Ya, jadi nggak Bitcoin, nggak altcoin. Weekly udah waktunya pump. Apa Bang? Gimana Bang? Weekly udah waktunya pump. Gue ulangi sekali lagi. Nggak altcoin, nggak Bitcoin. Weekly udah waktunya pump. Makanya penurunan jangka pendek ini lu bisa lu manfaatin. Misalkan kayak bentar lagi kata Mas Dwi tadi akan ada Natal, akan ada tahun baru
Itu kesempatan kalian ketika nanti market dibanting, kesempatan kalian. Makanya dari sekarang nih ya, buat teman-teman ya, gua ya yang terkhusus buat yang sering nonton live gua, kumpulkan stablecoin kalian mulai sekarang. Terus ngapain bang? Terus tunggu market di dump baru lu masuk. Itu sih saran dari gua. Terserah mau lu lakuin atau enggak. Ya itu kalau menurut gua soalnya. Kumpulkan stablecoin kalian sekarang. Bang, kalau yang niatnya buat hold gimana? Ya hold mah itu udah ini ya, kebijakan lu sendiri gitu ya. Mau lu hold mau terserah lu. Yang pasti yang sekarang yang punya stablecoin jangan terburu-buru masuk, jangan terburu-buru. Gue pikir ini akan ada tekanan yang lumayan dulu ya. Ya itulah pokoknya. Tapi intinya memang yang kita tunggu itu tekanan itu. Ya. Karena weekly hampir seluruhnya ini akan dipump. Akan ada push lah, paling nggak akan ada push harga. Ya mungkin itu untuk PP ya, tahun next ya. Oke, berikutnya ini siapa tadi ya? PP tadi udah. Wih, dari Mas Azam Maulana, Baby Doge Kang katanya. Wih, jarang banget ya ada request Baby Doge ya.